Lahirnya Orde Baru berawal dari krisis politik dan keamanan pasca gerakan 30 September 1965 atau disebut G30 SPKI. Presiden Soekarno menghadapi tuntutan rakyat dan organisasi anti komunis untuk membubarkan PKI. Namun hal ini bertentangan dengan doktrin Nasakom yang dianutnya. Demonstrasi besar-besaran termasuk Trituna memperkeruh situasi hingga tewasnya mahasiswa Arif Rahman Hakim dalam aksi 24 Februari 1966. Pada tahun 1966, tepatnya pada 11 Maret, Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberi Letjen Soeharto kewenangan memulihkan keamanan. Soeharto segera membubarkan PKI, menangkap tokoh-tokohnya, dan membersihkan kabinet-kabinet dari unsur PKI. Dalam masa transisi 1966 sampai 1967, terjadi dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto. Pada sidang umum MPRS 1966, Soekarno diminta untuk bertanggung jawab atas peristiwa G30 SPKI. Namun, pidatonya atau Nawaksara dan pelengkap Nawaksara dinilai tidak memuaskan. Pada 23 Februari 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto untuk mencegah konflik. MPRS kemudian mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada Maret 12 Maret 1967 menandai dimulainya pemerintahan Orde Baru yang fokus pada stabilitas politik dan ekonomi. Kabinet Ampera dibentuk dengan tugas utama: 1. Memperbaiki ekonomi rakyat, 2. Melaksanakan pemilu, 3. Menerapkan politik bebas aktif, dan 4. Melawan kolonialisme dan imperialisme. Pada masa Orde Baru, Indonesia mengubah arah politik luar negerinya dengan langkah-langkah penting. Yang ke-1 ada normalisasi hubungan dengan Malaysia dan PBB. Indonesia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia pada awal tahun 1970-an dan membangun hubungan yang lebih baik. Selain itu, Indonesia kembali bergabung dengan PBB pada tahun 1967 setelah sebelumnya keluar pada tahun 1965. Yang kedua, pembentukan ASEAN. Pada tahun 1967, Indonesia bersama negara-negara Asia Tenggara lainnya mendirikan ASEAN untuk memperkuat kerjasama ekonomi, sosial, dan keamanan di kawasan guna menciptakan stabilitas regional. Kedua langkah ini mencerminkan kebijakan luar negeri yang lebih mengutamakan diplomasi dan kerjasama regional. Penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan. 1. Repelita. Repelita adalah program pembangunan 5 tahun yang menjadi fokus utama pemerintahan pada masa Orde Baru. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu keberhasilan terbesar Repelita adalah swasembada pangan. Swasembada pangan berarti Indonesia bisa mencukupi kebutuhan pangannya sendiri tanpa harus mengimpor. Hal ini dicapai melalui berbagai program seperti intensifikasi pertanian atau meningkatkan hasil pertanian di lahan yang sama, dan ekstensifikasi pertanian, memperluas lahan pertanian. Namun, keberhasilan ini tidak bertahan lama. Beberapa faktor menyebabkan produksi pangan menurun dan Indonesia kembali mengimpor. Secara keseluruhan, Repelita memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan Indonesia. Meskipun ada tantangan, program ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan negara kita. Membangun stabilitas politik dan pemilu. Pemerintahan Orde Baru berupaya untuk membangun stabilitas politik agar kestabilan politik tetap terjaga, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Yaitu yang pertama, pemilu 1971. Pemilu ini baru satu kali mengadakan pemilu, yaitu pada tahun 1955 pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu 1971 merupakan
Pemilu kedua diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971, yaitu 4 tahun setelah Presiden Soeharto berkuasa. LPU dibentuk dengan keputusan Presiden nomor 3 tahun 1970, diketuai oleh Menteri Dalam Negeri. Peserta pemilu yaitu terdiri dari NU, Permusi, PSI, Perti, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, PNI, dan Golkar. Yang kedua yaitu penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana guna memperkuat stabilitas sistem pemerintahan presidensial dan menciptakan partai politik yang bersifat nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan integritas nasional dan memperkuat kelembagaan partai. Yang ketiga yaitu Dwifungsi ABRI. TNI memiliki peran besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, pada era demokrasi liberal, militer tidak dilibatkan dalam politik, melainkan berfungsi semata sebagai alat pertahanan di bawah kendali politik sipil. Keterlibatan militer dalam politik dianggap dapat memicu kudeta dan mengganggu persaingan politik yang sehat. Pada masa Orde Baru, Dwifungsi ABRI berkembang pesat. ABRI tidak hanya menjadi penyeimbang politik, tetapi juga mendominasi jabatan strategis di pemerintahan, legislatif, dan BUMN. Meski menciptakan stabilitas politik, dominasi ABRI ini melahirkan pemerintahan yang cenderung militeristik, otoriter, dan mengabaikan demokrasi, membungkam suara rakyat demi mempertahankan kendali negara. Yang keempat yaitu penataran P4. Pada masa Orde Baru, selain fokus pada pembangunan fisik, pemerintahan juga menaruh perhatian pada pembangunan mental spiritual. Hal ini diwujudkan melalui program penataran pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4 yang dimulai secara resmi pada tanggal 1 Oktober 1978 di Istana Bogor, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Penataran P4 dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Program ini melibatkan pelatihan intensif selama 2 minggu hingga 1 bulan, dengan materi meliputi pedoman P4, UUD 1945, dan garis-garis besar haluan negara GBHN. Penataran P4 menjadi salah satu upaya besar pemerintahan Orde Baru dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan ideologi Pancasila. Pertama ada program pendidikan SD Impres. Pada masa Orde Baru, banyak anak usia sekolah dasar 7-12 tahun tidak bisa bersekolah karena minimnya fasilitas pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan program SD Impres pada tahun 1973. Program ini membangun sekolah, melatih guru, dan menyediakan fasilitas belajar. Hasilnya sekitar 150.000 sekolah dasar dibangun hingga tahun 1903. Program ini mendapatkan penghargaan dari UNESCO atas keberhasilannya meningkatkan akses pendidikan dasar. Kedua, ada kesehatan puskesmas. Pemerintah juga memperhatikan kesehatan masyarakat, terutama di daerah terpencil, dengan mendirikan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, menyediakan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat, dan mulai dibangun secara masif pada tahun 1968. Hingga tahun 1903, lebih dari 6.700 puskesmas telah didirikan. Program ini berhasil menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara signifikan. 3. Program Keluarga Berencana KB. Untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, pemerintah menjalankan program KB. Pada tahun 1970, dibentuk BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, untuk mengatur pelaksanaan program ini. Program KB menurunkan angka kelahiran dan memperbaiki ekonomi masyarakat. Pada tahun 1988, Indonesia mendapat penghargaan internasional karena keberhasilan program ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pengekangan kebebasan pers. Dengan adanya peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, maka pers Indonesia perlahan memperoleh kebebasan. Kebebasan pers pun didapatkan setelah pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966
tentang prinsip-prinsip dasar pers. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan dan kebebasan pers dijamin sebagai bahan dari hak-hak dasar warga negara dan penerbitan tidak memerlukan surat izin apapun. Pada masa Orde Baru, pers di Indonesia sering dikatakan sebagai pers Pancasila dengan ciri bebas dan bertanggung. Akan tetapi, sejak peristiwa Malari, pemerintah mulai menekankan pers. Tekanan tersebut semakin terasa ketika pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pers. Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Apabila Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tidak mengatur surat izin penerbitan pers, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 pers harus mempunyai surat izin usaha penerbitan pers. Dengan adanya aturan SUPP, maka pers kehilangan kebiasaan pada masa Orde Baru. Pers dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga pers tidak bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga menjadi salah satu faktor munculnya demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran yang berakibat runtuhnya Orde Baru. Kemudian ada yang kedua, yaitu kritik sastrawan, seniman, dan cendekiawan. Beberapa orang sastrawan yang juga banyak memberikan kritik terhadap pemerintah Orde Baru, diantaranya W.S. Rendra, Cak Nun, Linus Suryadi AG, Gusmus, dan Wiji Tukul. Dengan demikian pula, puisi-puisi Taufik Ismail seperti Tirani banyak memberikan kritik terhadap pemerintah Orde Baru. Bahkan Gusmus dicekal tidak boleh membacakan puisinya. Pementahan Marsinah pun menggugat teater Satu Merah juga dicekal oleh pemerintah Orde Baru karena dianggap mengkritik pemerintah dan ABRI pada waktu itu. Demikian pementasan teater koma dilarang pentas ketika acara sudah siap dimulai karena dianggap mengkritik kewenangan pemerintah. Selain sastrawan, penyanyi dan pencipta lagu juga memberikan kritik terhadap pemerintah Orde Baru, dan banyak lagu yang dicekal oleh pemerintah Orde Baru karena dianggap banyak mengkritik pemerintahan. Sementara itu, Gus Dur bersama sejumlah tokoh cendekiawan lainnya seperti Bondan Gunawan, Rahman Toleng, Todung Mulya Lubis, Daniel Dakidae, dan Marcelom Simanjuntak mendirikan Forum Demokrasi untuk memberikan kritik terhadap sektarianisme dan kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap tidak sejalan dengan semangat demokrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Runtuhnya Orde Baru. Setelah Orde Baru berlangsung selama 32 tahun dengan berbagai macam kebijakan yang mampu membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tinggi, namun pada masa itu juga marak dengan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga menimbulkan krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat yang mendorong jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, kritik terhadap pemerintah semakin kuat, baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum. Masyarakat banyak membahas ketidakadilan hukum yang dirasakan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Setelah berkesewenang-wenangan pemerintah yang memberlakukan pasal-pasal KUHP peninggalan Hindia Belanda untuk menghukum para pengkritik dengan tuduhan subversif. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi sorotan utama, di mana anak-anak pejabat dan kroni pemerintah mendapatkan hak istimewa di bidang ekonomi dan perdagangan. Setelah lebih dari 30 tahun berkuasa, rakyat mulai mendambakan perubahan menuju pemerintahan yang lebih baik dan demokratis. Ketidakpuasan yang meluas ini akhirnya
mencapai puncaknya saat terjadi krisis moneter di tahun 1997 sampai 1998. Krisis ini dimulai di Thailand dan menyebar ke berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Yang terdampak parah yaitu nilai tukar rupiah merosot tajam dari Rp2.000 per dolar Amerika Serikat pada awal 1997 menjadi 17.000 per dolar Amerika Serikat pada tahun 1998. Krisis ini memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, krisis sosial, politik, dan ekonomi, serta meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi ini mendorong mahasiswa dan masyarakat untuk menggelar demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah. Menurut Reformasi Total, demonstrasi tersebut memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatan pada tanggal 21 Mei tahun 1998 dan akhirnya kekuasaan dilanjutkan oleh Wakil Presiden yakni B.J. Habibie.